Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat pagi. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua. Pada materi yang akan dibahas adalah perkembangbiakan makhluk hidup. Oke, reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, ini ada dua tipe. Pertama, reproduksi vegetatif atau yang biasa kita kenal dengan nama aseksual. Dicirikan dengan, pertama, melibatkan satu induk betina biasanya. Yang kedua, sifat keturunan secara genetik identik dengan induknya, sama persis dengan induknya. Tipe yang kedua adalah reproduksi generatif atau seksual. Cirinya adalah melibatkan dua induk, ada induk jantan dan ada induk betina. Sifat keturunan secara genetik dapat sama atau berbeda dengan induknya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu terkait reproduksi pada tumbuhan. Tadi ya, reproduksi vegetatif tumbuhan ini banyak banget, bisa kalian baca sendiri di buku paket kalian, dan ini pernah juga dibahas waktu kalian di SD dahulu ya. Ada rizom, ada stolon, ada umbi lapis, umbi akar, umbi batang, tunas adventif, tunas, dan juga ini contohnya pada tumbuhan paku. Di sini adalah kotak spora yang di dalamnya ada serbuk spora. Oke. Yang kedua adalah reproduksi generatif tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji sendiri ada dua macam. Yang pertama, kelompok Gymnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan yang kedua adalah kelompok Angiospermae, tumbuhan berbiji tertutup. Bedanya, pada tumbuhan Gymnospermae, alat reproduksinya bentuknya seperti ini, namanya strobilus. Sedangkan pada Angiospermae, alat reproduksinya seperti ini, yaitu bunga. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut adalah yang pada kelompok Angiospermae ya. Alat reproduksi tumbuhan khususnya pada kelompok Angiospermae ada dua organ kelamin ya. Yang pertama adalah putik yang berperan sebagai organ kelamin betina. Yang kedua adalah serbuk sari yang berperan sebagai organ kelamin jantan. Kemudian penyerbukan atau polinasi. Nah, ketika bunga telah dewasa, kotak sari itu akan pecah dan serbuk sari akan keluar dari kotak sari. Kemudian, serbuk sari tadi akan jatuh di atas kepala putik. Peristiwa menempelnya serbuk sari di atas kepala putik inilah yang kita sebutkan sebagai penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan sendiri ada 4 macam, ada penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penjelasannya ada di buku kalian, bisa kalian baca lebih lanjut pada buku paket kalian ya, jangan lupa. Lanjut, nah ini akan saya bahas lebih jelas lagi pada penjelasan metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis itu sendiri sebenarnya gini, pergiliran keturunan pada fase gametofit atau fase generatif dan fase sporofit atau fase vegetatif. Nah, ini biasanya hanya ada pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ya. Jadi ada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku, fase metagenesisnya kurang lebih sama tapi ada sedikit perbedaan. Ya, mari kita lihat dulu satu persatu pada tumbuhan lumut terlebih dahulu. Contoh, ada sebuah spora yang dikeluarkan dari tumbuhan lumut. Jika spora ini jatuh pada suatu lingkungan atau tempat yang kondusif untuk pertumbuhannya, maka spora tadi akan tumbuh menjadi protonema atau yang kita kenal sebagai lumut muda. Lumut muda ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, tumbuhan lumut dewasa ini masuk ke dalam fase gametofit, generatif, perkawinan ya. Karena pada tumbuhan lumut dewasa nanti dia akan menghasilkan archegonium dan antheridium. Archegonium sendiri akan menghasilkan sel telur, artinya ini betina. Antheridium sendiri akan menghasilkan spermatozoid, artinya ini bagian yang jantan. Terjadi peleburan antara spermatozoid dan sel telur, maka akan menghasilkan zigot. Zigot ini akan tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium, kemudian dia akan menghasilkan sporangium atau kotak spora. Nah, kotak spora ini kalau pecah akan mengeluarkan serbuk spora dan berlanjut siklusnya. Ya, jadi ada gametofit, fase gametofit, dan ada fase sporofit. Inilah yang dinamakan sebagai pergiliran keturunan atau nama lainnya metagenesis. Ya, gitu. Nah, apa bedanya dengan tumbuhan paku? Bedanya di tumbuhannya sendiri.
Kita lihat ya, spora pada tumbuhan paku jika mendapatkan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhannya akan tumbuh menjadi protalium atau protalus. Ini masuk ke fase gametofit. Dari sini akan muncul archegonium dan antheridium. Masing-masing, archegonium akan menghasilkan sel telur, antheridium akan menghasilkan spermatozoid. Jika terjadi peleburan di antara keduanya, maka akan menghasilkan zigot. Zigot inilah yang akan tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku, ingat gambar yang sebelumnya ya, dia di bagian belakang daunnya ada sporangium atau kotak spora. Nah, kotak spora ini sama halnya kayak di lumut, jika pecah maka akan menghasilkan serbuk spora dan berulang siklusnya. Apa bedanya? Bedanya pada tumbuhan paku. Kalau tumbuhan paku, dia masuknya ke fase sporofit. Jadi kalau kita lihat tumbuhan paku, kita seperti melihat kalau tumbuhan paku itu bereproduksi melalui vegetatif saja, padahal ada fase gametofitnya. Dengan lumut, bedanya kalau lumut, dia masuknya ke fase gametofit. Jadi kalau kita lihat seolah-olah lumut itu berkembang biak dengan generatif saja, padahal ada fase di mana dia akan menghasilkan sporofit. Gitu ya, kurang lebihnya ya. Kemudian saya lanjut, saya percepat, reproduksi pada hewan. Nah, ini ada juga reproduksi vegetatif pada hewan, contohnya ada contohnya ada fragmentasi pada cacing planaria. Jika tubuhnya terjadi pembelahan, maka masing-masing belahan ini akan tumbuh menjadi planaria-planaria baru atau individu-individu baru. Gitu ya. Kemudian ada juga metagenesis pada ubur-ubur. Nah, ini sama nih, dia mengalami fase gametofit dan fase vegetatif. Ada juga partenogenesis. Nah, partenogenesis kalian bisa baca lebih lanjut di buku paket kalian ya. Penjelasannya sudah cukup jelas di buku paket. Lanjut, kalau reproduksi generatif pada hewan ini sudah sering banget kita lihat secara visual ya di sekitar kita. Nah, bedanya kalau hewan ada fertilisasi eksternal, artinya pembuahan oleh sperma kepada telur terjadinya di luar tubuh. Contohnya pada katak atau kodok. Nah, kalau fertilisasi internal, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Kucing, misalnya melahirkan ayam, misalnya ovovivipar, gitu ya. Kemudian, pada proses pertumbuhan dan perkembangan hewan, ada juga fase di mana mereka mengalami yang namanya metamorfosis sempurna, contohnya pada kupu-kupu, dan metamorfosis tidak sempurna, contohnya pada belalang. Maksudnya apa yang sempurna? Yang sempurna itu artinya dari awal bentuk mulainya dia ada dari telur. Nah, ketika menuju dewasa, terjadi perubahan bentuk atau struktur dari awal sampai akhir. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, kurang lebih fase kecilnya, fase nimfanya itu lebih mirip dengan fase dewasanya. Ya, seperti itu. Saya lanjut pada proses pembelahan sel. Nah, sel mengalami pembelahan yang tujuannya untuk memperbanyak jumlah dan juga tujuannya untuk menghasilkan sel gamet. Ya, ada fase mitosis atau pembelahan sel secara mitosis yang tujuannya untuk memperbanyak jumlah sel dalam tahapan pertumbuhan. Oke. Sedangkan fase meiosis tujuannya untuk menghasilkan sel gamet, ya. Nah, ini contoh pembentukan sel kelamin pada tumbuhan pada proses pembentukan serbuk sari. Jadi, pada awal mulanya berasal dari sel induk mikrospora, terjadi meiosis 1, meiosis 2, hingga akhirnya mitosis, barulah terbentuk inti vegetatif dan inti generatif. Oke, bisa kalian baca di buku paket nanti ya. Kemudian, ada pembentukan sel kelamin tumbuhan pada putik. Nah, di sini awal mulanya ada sel sinergit. Saya mulai dari sini ya. Ada sel induk megaspora, kemudian terjadi meiosis, kemudian terjadi mitosis, sampai akhirnya dihasilkan 8 sel yang ada yang berperan sebagai inti kandung lembaga, ada juga yang berperan sebagai sel sinergit, dan yang terpenting ada yang juga yang berperan sebagai sel ovo, gitu ya. Nah, pada pembuahan ganda sendiri pada tumbuhan, dia mengalami tumbuhan sendiri mengalami pembuahan ganda. Apa yang dimaksud dengan pembuahan ganda? Pembuahannya terjadi sebanyak 2 kali. Saya jelaskan secara singkat ya.
Nah, tadi pada serbuk sari kan ada inti sel vegetatif dan ada inti sel generatif. Fungsi inti sel vegetatif adalah membuka jalan dari kepala putik nih ya, dari kepala putik sampai menuju ke bagian tengah putik. Itu fungsi dari sel vegetatif. Sedangkan inti sel generatifnya ada dua. Yang pertama fungsinya untuk membuahi sel telur sehingga menghasilkan bakal buah atau bakal biji. Yang kedua, inti sel generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder yang nantinya akan menjadi endosperm. Seperti itu. Ada di buku kalian ya. Bisa kalian baca sendiri lagi nanti. Saya lewat yang ini. Dan berikutnya yang terakhir yang akan saya bahas adalah gametogenesis pada hewan. Apa itu gametogenesis? Adalah proses pembentukan sel gamet jantan ataupun sel gamet betina. Ya. Nah, ini kalau pada jantan berarti namanya spermatogenesis. Kalau pada betina namanya oogenesis, ya. Kita lihat dulu yang spermatogenesis. Awal mulanya seperti pada pembahasan sebelumnya ya, pada sistem reproduksi manusia, testis menghasilkan sel sperma. Nah, awal mulanya pembentukan sperma adalah dari sini nih. Spermatosit primer, kemudian terjadi meiosis membentuk spermatosit sekunder, kemudian membelah lagi menjadi spermatid, dan terakhir dia akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa atau sel sperma yang kita ketahui. Pada oogenesis, awal mulanya pada oosit primer, kemudian dari oosit primer akan menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar yang pertama. Di sini badan polar akan terdegeneratif, hilang. Yang akan berlanjut tumbuhnya adalah secondary oosit atau oosit sekunder. Nah, oosit sekunder mengalami meiosis lagi, dia akan menjadi ootit dan juga second polar bodies atau tadi ya, badan polar yang ini. Kalau ini pun juga akan membelah akan menjadi dua badan polar. Nah, 3 badan polar ini akan hilang, yang akan tumbuh menjadi ovum hanya dari ootit. Ootit akan tumbuh menjadi ovum. Makanya dalam sekali reproduksi untuk wanita dia hanya akan menghasilkan satu ovum, sedangkan untuk pria dia bisa menghasilkan berjuta-juta sel sperma. Ya, kurang lebihnya seperti itu penjelasan saya pada hari ini. Mohon maaf atas kekurangan penyampaian yang sudah saya sampaikan. Selebihnya bisa kalian tanyakan jika ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.